Pada tutorial kali ini, kita akan belajar untuk menggunakan fitur kasbon gaji beserta detail pengeluaran usaha. Yang pertama, untuk mulai menggunakan kasbon gaji, langkah pertama yang harus dilakukan ialah mendaftarkan semua data karyawan yang ada di usaha. Silakan masuk ke menu karyawan. Nah, pada bagian data karyawan ini digunakan untuk dua, yaitu mendata semua data karyawan beserta mendaftarkan semua akun yang diisikan untuk login. Sebagai contoh, kita akan menambahkan seorang daftar karyawan baru dengan nama Andi. Bila ada nama belakang, silakan diisikan, jika tidak, dikosongkan saja. Di bagian akun dan akses, silakan dikosongkan. Kenapa? Karena data karyawan ini hanya kita gunakan sebagai data karyawan dan gaji saja, jadi tidak perlu diberikan izin login. Dan jangan lupa level aksesnya cukup diberikan level employee saja alias karyawan. Terakhir, jangan lupa untuk mengisikan daftar gaji si karyawan. Saya contohkan gaji karyawan di sini per bulannya 2.500.000. Simpan. Data karyawan berhasil tersimpan dengan nama Andi. Apabila kita kembali ke bagian laporan akuntansi kasbon gaji, kita buka. Di sini akan menampilkan semua daftar karyawan, termasuk karyawan Andi yang barusan kita tambahkan, di mana gaji per bulannya 2.500. Gaji yang sudah ambil belum ada, dan sisa gaji masih 2.500.000. Apabila kita buka detail data karyawan Andi ini, juga data kasbon ambilannya belum ada. Nah, selanjutnya untuk mulai melakukan transaksi kasbon, silahkan masuk ke menu keuangan, di mana di sini kita akan mendata semua data pengeluaran. Kita contohkan di sini data pengeluaran. Data pengeluaran untuk ambilan Andi di tanggal hari ini, total ambilan sebanyak Rp100.000. Kemudian metode pembayaran ataupun uang yang diberikan kepada Andi, apakah berupa uang tunai ataupun kuota transfer. Kita asumsikan ini berupa uang tunai, maka metode pembayaran kita isikan tunai. Kemudian di bagian kategori pengeluaran, silahkan pilih kategori sesuai yang diinginkan. Di sini sebagai contoh kategori beban. Kategori ini nantinya bisa dipilah dan ditambahkan sendiri sesuai dengan pengkategorian pengeluaran yang ada di usahanya. Di bagian keterangan saya isikan ambilan Andi. Kemudian, dikarenakan ini berupa kasbon ataupun gaji, maka di bagian detail informasi karyawan, arahkan transaksi pengeluaran ini kepada karyawan Andi. Nah, kemudian apabila ingin didata ambilan dari saudara karyawan Andi ini, apakah ingin didata absensinya ataupun tidak, alias apabila ambilan ini pada hari tanggal 13 Januari ini si Andi masuk kerja ataupun tidak hadir, alias hanya ambilan saja ataupun izin. Kita asumsikan dia masuk kerja. Kemudian kita simpan. Berhasil. Jika kita lihat data transaksi tanggal 13, sudah ada ambilan Andi, di mana barusan kita inputkan di contoh di sini di jam 11. Ini sebelumnya, transaksi sebelumnya. Kita buka. Sudah ada ambilan Andi. Kemudian apabila transaksi ini ingin diubah, silakan diklik ubah. Apabila tidak ingin diubah, silakan ditutup saja. Nah, ini data transaksi jam 10 tadi saya hapus saja karena ini sebagai contoh. Kita ambil Andi di tanggal 13 hanya melakukan satu kali ambilan. Kita klik lagi untuk melihat detail. Nah, jika kita kembali ke bagian menu laporan kasbon gaji, sini saya kembali, kemudian kita klik ulang. Maka di sini di data detail karyawan Andi sudah ada detail di mana untuk data bulan Januari 2022 gaji yang sudah diambil oleh Andi ialah 100.000. Jika kita klik, maka akan tampil di mana ambilannya itu dilakukan di tanggal 13 sebanyak jumlah 100.000 dan absensinya masuk kerja. Data ini tentunya sinkron dengan data yang ada di keuangan yang barusan kita input. Nah, selanjutnya untuk menggunakan laporan detail pengeluaran usaha. Ini ialah laporan yang kita gunakan untuk melihat semua pengeluaran usaha yang dikelompokkan berdasarkan kelompok kategori pengeluaran. Sebagai contoh, di mana di usaha ini masih hanya ada satu kategori pengeluaran. Untuk menambahkannya, silakan masuk ke menu keuangan tadi.
Di samping tombol pengeluaran terdapat tombol kategori pengeluaran. Nah, di bagian ini silakan ditambahkan kategori pengeluaran yang ada di usahanya. Misalkan untuk pembayaran listrik, ataupun untuk pembayaran air, dan sebagainya. Nah, kategori ini nantinya bisa digunakan untuk dipilih pada saat menginputkan pengeluaran sesuai dengan kategori jenis usahanya. Sehingga pada akhir laporan keuangan nantinya di sini jika kita buka semua pengeluaran sesuai kategorinya akan muncul. Demikian tutorial untuk hari ini.